Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ami Bunga Wulandari. Saya berasal dari program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengetahui lebih jauh mengenai berbagai metode pembelajaran di dalam kelas. Apa saja kelebihan serta kekurangannya? Yuk simak penjelasan saya berikut ini. Pengertian metode berdasarkan penjelasan para ahli adalah sebuah cara dan upaya yang dilakukan tenaga pendidik untuk menyampaikan materi ajar kepada siswa. Metode sering juga diartikan sebagai pemilihan model atau gaya mengajar yang melibatkan berbagai unsur. Di dalamnya kita akan menemukan strategi, pendekatan, dan juga metode sebagai unsur yang saling terkait satu sama lain. Jadi, implementasi metode mengajar yang tepat akan membantu guru mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan silabus dan juga kurikulum. Metode pengajaran dipraktekkan pada saat mengajar dan dibuat semenarik mungkin agar peserta didik mendapat pengetahuan dengan efektif dan juga efisien. Berikut ini beberapa metode pengajaran dalam proses belajar yang kami rangkum dari berbagai sumber. Sebagai tenaga pendidik, kita harus sadar bahwa tidak ada model metode pembelajaran yang paling sempurna. Semua metode mengajar memiliki kelemahan serta kelebihannya tersendiri. Metode tersebut bisa menjadi efektif dalam keadaan tertentu dan juga bisa sebaliknya. Maka dari itu kita harus bijak dalam memilih metode pembelajaran berdasarkan beberapa kriteria. Misalnya saja seperti populasi siswa, mata pelajaran, materi yang nanti akan kita. Metode yang pertama yang paling umum adalah metode ceramah atau lecturing method. Ceramah merupakan metode paling klasik dan mudah dalam dunia pendidikan. Mengapa? Karena ceramah memungkinkan guru untuk menyampaikan informasi secara luas kepada seluruh siswa secara langsung. Bisa dibilang ceramah menjadi metode mengajar yang berfokus pada guru dan siswa harus menyimak untuk mendapatkan ilmu. Di Indonesia sendiri, metode ceramah dipakai pada tahun 2000-an hingga 2013 lewat kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Namun, seiring berjalannya waktu, implementasi dari metode ini tidak memberikan hasil yang signifikan untuk proses KBM. Meskipun kurikulum sudah direvisi berkali-kali, namun masih saja banyak pengajar yang menggunakan metode ceramah ini dalam kelas. Hal ini disebabkan karena cakupan kelas yang begitu besar dan jumlah siswa yang banyak, sehingga ceramah bisa menjadi alternatif untuk mengcover seluruh siswa dalam satu waktu. Kelebihan metode ceramah adalah salah satunya adalah efektif untuk mengajar kelas dengan jumlah siswa yang banyak. Penguasaan kelas ini menjadi lebih mudah untuk menyampaikan materi yang padat, mendorong siswa untuk menjadi lebih fokus kepada guru dapat mengendalikan kelas yang secara penuh, maksudnya siswa yang banyak. Lalu guru dapat menyampaikan pelajaran yang luas, dapat diikuti oleh jumlah anak didik yang banyak. Dan yang terpenting adalah mudah untuk dilaksanakan. Namun lagi-lagi pasti ada kekurangan, yaitu adalah guru tidak bisa melakukan monitoring dan evaluasi penguasaan materi kepada siswa karena akan berpotensi membuat siswa juga bosan dalam mendengarkan metode ceramah dan juga kurangnya keaktifan di dalam kelas. Jadi siswa menjadi pasif karena hanya menjadi pendengar saja, menghambat proses kreativitas dan keaktifan peserta didik. Peserta didik menjadi pasif, proses belajar membosankan, akhirnya siswa mengantuk. Nah, terdapat unsur paksaan untuk mendengarkan. Siswa dengan gaya belajar virtual atau visual akan bosan, tidak menerima informasi pengetahuan yang dilakukan metode ceramah. Seperti itu. Evaluasi proses belajar juga sulit dikontrol. Karena apa? Karena tidak ada poin pencapaian jelas. Proses pengajaran menjadi verbalisme atau berfokus pada pengertian kata-kata saja. Di Indonesia sendiri, metode ceramah sudah lama ditinggalkan dan diganti dengan variasi metode lainnya. Misalnya saja collaborative teaching, learning, forum diskusi, dan lain sebagainya. Yang berorientasinya adalah terfokus pada siswa. Dengan demikian diharapkan mampu membuat siswa lebih aktif. Kemudian metode yang kedua adalah metode diskusi.
Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga biasa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Metode diskusi adalah metode pembelajaran berbentuk tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapatkan pengertian yang sama, lebih jelas, dan lebih teliti tentang sesuatu, atau untuk mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama. Nah, diskusi dipilih adalah untuk diskusi ini menjadi salah satu metode tren yang bisa mempersatukan kelas serta memperkuat ikatan antara guru dengan murid, murid dan murid. Diskusi juga banyak sekali diterapkan di berbagai negara karena tingkat kesuksesannya itu tinggi. Dalam diskusi biasanya siswa dan guru akan membicarakan sebuah masalah dan mencari solusi atau mencari jawabannya bersama-sama. Nah, metode pembelajaran ini bisa juga disebut problem solving karena melibatkan proses analisa masalah dan juga pembelajaran oleh guru saja atau murid saja, melainkan metode diskusi juga bisa diterapkan dalam lingkup antar siswa secara berkelompok. Melalui grup diskusi tersebut, siswa bisa mengembangkan potensi berpikir kritis secara bersama-sama. Nah, selain itu, dari segi sosial, siswa bisa saling menghargai pemikiran dan pendapat temannya melalui diskusi. Metode ini tidak memiliki modal pembelajaran yang banyak, namun guru harus mempersiapkan strategi mengajar yang tepat agar diskusi dapat berjalan dengan lancar. Nah, di Indonesia sendiri, diskusi sering diartikan sebagai salah satu strategi pembelajaran untuk mencapai kelas yang aktif. Padahal jika mengacu pada penuturan ahli, terdapat perbedaan antara metode dan strategi yang sangat kontras. Ide, gagasan, prakarya, dan terobosan baru dalam pemecahan masalah, mengembangkan sikap saling menghargai pendapat orang lain. Seperti itu kan, memperluas wawasan, membina untuk terbiasa musyawarah dalam situasi. Seperti itu dalam pemecahan suatu masalah. Nah, tapi ada kelemahannya dari metode diskusi ini. Kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang panjang. Jadi tidak dapat dipakai untuk kelompok yang besar karena akan sangat merepotkan. Peserta mendapat informasi yang terbatas karena akan dikuasai orang-orang yang suka berbicara saja atau yang ingin menonjolkan diri. Lalu metode selanjutnya adalah metode kolaborasi atau kolaboratif. Salah satu metode yang sering dianggap sebagai strategi mengajar dan teknik pembelajaran adalah collaborative learning. Padahal jika dilihat dari sudut pandang guru, kolaborasi termasuk dalam metode mengajar. Bagaimana siswa bisa aktif saling menyampaikan opini dan setelah mendapat pandang guru, kolaborasi termasuk dalam metode mengajar. Bagaimana siswa bisa aktif saling menyampaikan opini dan setelah mendapatkan konsep kolaborasi, diperlukan adanya strategi pembelajaran agar tujuan bisa tercapai. Akhirnya, strategi tersebut melibatkan teknik mengajar, bagaimana pembawaan guru dalam melaksanakan kolaborasi, dan juga bagaimana materi bisa disampaikan dengan baik saat proses pembelajaran. Metode kolaborasi pun bisa dibagi beberapa model pembelajaran berdasarkan strategi yang diambil. Misalnya saja, strategi fishbowl discussion, di mana siswa dibagi menjadi dua tingkatan grup, luar dan dalam. Pada tingkatan dalam, perwakilan siswa saling melakukan diskusi secara bersama membahas materi. Nah, sementara itu, siswa yang ada pada tingkatan luar akan mendengarkan dan mencatat poin penting hasil diskusi. Selanjutnya, guru bisa melakukan rolling agar semua siswa memiliki kesempatan yang sama, menjadi pembicara ataupun pendengar, seperti itu. Lalu kelebihan dari metode kolaborasi itu apa? Yaitu bisa menanamkan kerjasama dan toleransi terhadap pendapat orang lain dan meningkatkan kemampuan menyatakan gagasan, menyatakan opini, menanamkan sifat akan menulis sebagai suatu proses karena kerja kelompok kan menekankan revisi, memungkinkan siswa mengajari teman sejawat dan memungkinkan penulis yang agak lemah belajar dalam kerja kelompok dan menyajikan suasana kerja yang akan mereka alami dalam dunia profesional di masa mendatang. Ini menurut Allen tahun 1986. Kemudian bisa membiasakan koreksi diri dan menulis draft secara berulang. Siswa menjadi pembaca yang paling setia dengan kekurangannya. Nah, kolaborasi memerlukan pengawasan yang baik dari guru. Karena jika tidak dilakukan pengawasan yang baik, maka proses kolaboratif tidak akan efektif.
ada kecenderungan untuk saling mencontoh pekerjaan orang lain, memakan waktu yang cukup lama juga karena itu harus dilakukan dengan penuh kesabaran. Nah, sulitnya mendapatkan teman yang dapat bekerja sama, karena biasanya anak-anak itu suka dengan anak yang pintar saja, dia project based. Jenis metode pembelajaran kurikulum selanjutnya tidak lain adalah metode perencanaan atau dalam bahasa Inggris biasa disebut project based learning. Nah, pengertian dari project based learning adalah model pembelajaran yang menggunakan kegiatan berbasis proyek. Nah, dilaksanakan dalam jangka waktu dan tujuan tertentu sesuai dengan kesepakatan antara siswa dan guru. Melalui mengajar yang satu ini bisa membentuk karakter siswa menjadi lebih aktif. Di lain sisi, suasana kelas menjadi interaktif, meningkatkan critical thinking, dan lain sebagainya. Mengapa bisa demikian? Ya, karena project based learning sejatinya adalah metode pembelajaran berbasis siswa atau student center. Model pembelajaran seperti ini sangat sesuai diterapkan pada kurikulum 2013 yang notabene-nya menuntut pendidikan karakter di dalamnya. Project based learning atau pembelajaran berbasis project ini merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Nah, siswa secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Sayangnya, metode pembelajaran berbasis proyek ini tidak bisa diterapkan di semua mata pelajaran. Karena apa? Contoh ya, misalnya pada matematika, tidak mungkin kita meminta siswa untuk membuat proyek menghitung luas suatu bangun. Lain halnya ketika kita berada di mata pelajaran biologi misalnya, kita bisa memberikan proyek pada siswa sebagai bentuk penugasan berjangka. Siswa diminta menanam 2 jenis kacang tanah dengan treatment yang berbeda. Selang waktu yang ditentukan, mereka harus mengamati. Oh, perbedaan dari tanaman A seperti ini, membuat hipotesis kenapa perbedaan itu bisa terjadi seperti itu. Nah, kelebihan dari project based learning ini bisa memotivasi peserta didik dengan melibatkannya di dalam pembelajarannya, membiarkan sesuai minatnya, pertanyaan, dan untuk membuat keputusan dalam proses belajar, menyediakan kesempatan pembelajaran berbagai disiplin ilmu. Kemudian dapat juga bantu keterkaitan hidup di luar sekolah. Jadi dia bisa memperhatikan dunia nyata dan mengembangkan keterampilannya seperti itu. Nah, apalagi menyediakan peluang unik karena pendidik membangun hubungan dengan peserta didik sebagai pelatih atau fasilitator dan juga co-learner. Menyediakan kesempatan untuk membangun hubungan dengan komunitas yang lebih besar dan juga membuat peserta didik lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang lebih kompleks. Terakhir, dapat mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasinya.